Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi kita, marilah kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau memerintah, maka semuanya terjadi. Semoga kami senantiasa bersyukur atas kebaikan dan kebijaksanaan-Mu serta mengarahkan hati pada kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan suci yang akan kita renungkan pagi ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1-16a. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu upah apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah mulai malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab, salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepadamu orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidaklah aku berhak, aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul "Bertindak Adil Atas Kesepakatan Bersama". Bapak Ibu saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, keadilan dan bertindak adil dalam dunia dewasa ini dengan tuntutan kehidupan yang semakin berat. Keadilan dan bertindak adil itu rasanya semakin mahal harganya, dan nilai keadilan semakin mengalami kemerosotan dari hari ke hari. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada,
Yesus dalam Injil yang baru saja kita dengar mewartakan kerajaan Allah selalu menggunakan perumpamaan. Kali ini Yesus menggunakan perumpamaan kerajaan surga itu seumpama seorang tuan rumah keluar dari rumah ketika hari masih sangat pagi. Untuk apa dia keluar, saudara-saudari? Yakni mencari bekerja untuk kebun anggurnya. Dia mendapati para pekerja. Namun sebelum menyuruh mereka bekerja, apa yang dia buat, saudara-saudari? Yakni membangun kesepakat soal upah kerja. Upah yang disepakati adalah 1 dinar sehari. Pekerja pun mulai masuk bekerja setelah kesepakatan dibangun. Dan pada jam 9 tuan kebun itu keluar lagi dan bertemu dengan orang yang lain yang lagi menganggur di pasar atau tidak sedang bekerja. Orang itu berkata kepada orang-orang yang menganggur untuk pergi bekerja di kebun anggurnya, "Pergilah juga kamu bekerja di kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas." Orang-orang itu pun pergi bekerja tanpa bertanya apa yang pantas itu berapa upahnya. Kemudian pemilik kebun anggur itu keluar lagi kira-kira jam 12, jam 3 dan jam 5 sore dan mendapati orang lain dan bertanya, "Mengapa kalian menganggur sepanjang hari?" Dan orang-orang itu pun menjawab, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Pemilik kebun anggur pun mengajak mereka untuk pergi bekerja dengan berkata, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, ketika hari sudah mulai malam, disuruh mandornya untuk memanggil semua pekerja yang masuk dari pagi sampai yang baru saja masuk pada jam 5 sore dan bayarlah upah mereka. Menariknya, pembayaran dimulai dengan orang yang masuk kerja ketika jam kerja sudah hampir berakhir atau jam 5 sore. Orang itu pun dibayar 1 dinar. Kini tiba giliran bagi yang masuk pagi-pagi dan mengira upahnya lebih besar. Ternyata hanya dibayar 1 dinar. Maka bersungut-sungutlah mereka yang dibayar dengan 1 dinar, yang masuk kerja dari pagi-pagi itu kepada tuan kebun anggur, karena merasa sepertinya diperlakukan tidak adil. Kenapa yang masuk paling akhir dibayar sama dengan mereka? Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kalau mau realistis memang tidak adil. Kalau mau dihitung dari jam kerjanya dan beratnya pekerjaan dan panas terik yang mereka alami, tapi akan tetap adil dalam pandangan tuan kebun karena sebelum bekerja telah dibangun kesepakatan bersama, yakni sedinar sehari. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, sesungguhnya perumpamaan ini berbicara soal keselamatan yang ditawarkan Allah kepada manusia pada waktu kapan saja kepada orang yang mau mendengarkan Dia dan bertobat. Ada yang lebih dahulu percaya dan ada yang lebih kemudian, tapi ketika diajak langsung mau dan bertobat. Jadi bagi kita orang Kristiani, keselamatan itu diperuntukkan kepada siapa saja dan pada waktu kapan saja, asalkan kita mau menerima dan mau bertobat. Tapi jika kita sudah menjadi orang Kristen sudah sekian lama dan ingin diistimewakan oleh Tuhan dalam hal keselamatan, kita adalah tidak beda dengan orang yang masuk kerja pagi-pagi. Kita menjadi Kristen dari kecil, tapi iman kekristenan kita tidak mendalam bila dibandingkan dengan orang-orang yang baru menjadi Kristen, tapi hidup kekristenannya sungguh luar biasa. Ia sama dengan orang yang masuk bekerja paling akhir, tapi mungkin dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, iman kekristenan kita tidak ditentukan oleh sudah berapa lama kita percaya pada Yesus atau pemilik kebun anggur, tapi sejauh mana penghayatan hidup iman kita menjadi nyata dalam keseharian hidup.
keselamatan bukan ditentukan oleh sudah berapa lama kita dibaptis, tapi bagaimana rahmat pembaptisan dan krisma mengubah hidup kita dan menjadikan kita bukan hanya orang beragama, tapi beriman. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas rahmat permanding yang sudah kami terima. Semoga dalam keseharian hidup kami semakin menyadari anugerah-Mu yang selalu bermurah hati pada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, dan seluruh aktivitas kita hari ini dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.